Gimana? Kalau sholat taubat itu kayak sholat subuh aja kok. Sengaja aku sholat sunat taubat 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Kayak sholat subuh aja caranya. Bisa siang, bisa malam. Setiap sebelum sholat juga boleh. Habis duha boleh. Sebelum duha juga boleh. Tengah malam juga boleh ya. Ustazah, iya jam 4 masih bisa nggak tahajud? Bisa, bisa. Yang penting tahajud itu sebelum azan subuh. Yang penting sebelum azan subuh itu masih bisa tahajud. Misalnya orang udah ngaji-ngaji nih di masjid gitu kan. Maka itu masih bisa tahajud. Apa hukumnya nemu duit? Nemu duit kalau teman-teman ketemu uang di jalan, teman-teman nggak boleh mengambilnya untuk kebutuhan pribadi. Perhatikan sambil share-share tautan tap-tap layarnya. Duit yang kita temukan di jalan itu adalah barang temuan. Barang temuan dalam kitab Fathul Qorib itu dia punya regulasi. Yang pertama, kalau dia tidak berharga, misalnya 10.000, 20.000, dia harus diumumkan dalam waktu 1-7 hari di sekitarnya. Kalau ada masjid di sekitarnya, masjidnya harus mengumumkan. Kita datang ke masjid, Pak, ini ada barang temuan, umumkan sampai 1 minggu. Begitu memang. Nah, kalau teman-teman ternyata tidak ada yang punya, sedekahkan. Dia tidak bisa jadi milik pribadi. Hal itu berbeda kalau barangnya itu barang berharga. Yang berharga lah seperti emas, uang 1 juta, 2 juta. Maka kalau seandainya dia barang berharga itu ngumumkannya harus 1 tahun loh. Ngeri teman-teman ya. 1 tahun. Tapi tidak tiap hari. Sekali seminggu kek. Terus sekali sebulan kek. Ternyata dalam 1 tahun tidak ada yang memiliki. Maka dia boleh disedekahkan. Tidak menjadi hak milik kita. Ya, jadi itu hukum barang temuan. Jadi gini, kalau teman-teman menemukan barang dan tidak mampu bertanggung jawab, lebih baik biarkan daripada menjadi tanggung jawab kita. Oke? Nah, itu sebab aku bilang tidak boleh sedekah dengan cara meletakkan barang. Misalnya teman-teman pengen ikhlas dalam sedekah, teman-teman taruh duit 10.000 di jalan, teman-teman taruh uang 1 juta di jalan, di halte, di lapangan. Niat teman-teman untuk ikhlas. Nah, aku ikhlas, aku nggak pengen diketahui bahwa itu adalah sedekahku. Tapi itu nggak boleh. Itu ujung-ujungnya status barangnya barang temuan. Walaupun kita niatnya sedekah, orang itu nggak bisa ngambil gitu loh. Jadi kalau mau belajar ikhlas, belajarlah dengan cara yang alami ya. Atau teman-teman masukkan aja di dalam kotak amal masjid ya. Saya nggak pernah nemu uang atau emas di jalan atau di luar rumah. Lagi haid keramas pakai niat mandi besar, benar sekali. Zah, dalam 1 sujud boleh nggak doanya lebih dari 1? Boleh banget ya. Ustazah, saya sedekah subuh lupa jam 7 gimana? Lupa itu karena nggak terbiasa aja, nggak apa-apa ya, nggak ada masalah, sedekah aja ya. Ustazah, oke gitu ya. Kalau katanya kalau kita zikir berjamaah pahalanya dikalikan jumlah jamaah. Enggak. Kalau berdoa berjamaah itu baru lain. Kalau berdoa berjamaah misalnya kita doa 100 orang nih. Dalam 100 orang hanya doa 1 orang yang diijabah. Karena dia taat, dia soleha. Maka doa kita lain menjadi diijabah. Itu dia kalau doanya berjamaah ya. Ustazah boleh nggak ambil keuntungan 2 kali lipat lebih dari modal? Sebenarnya tidak ada larangan batasan secara khusus untuk keuntungan. Yang tidak boleh itu adalah menumpuk barang dan mengkali lipatkan dia. Misalnya lagi minyak goreng, lagi langka, teman-teman tumpuk. Baru nanti dijual 2 kali lipat saat dia menjadi langka. Itu yang nggak boleh. Itu namanya monopoli pasar. Itu yang haram ya. Ustazah, tapi kalau ambil untung 2 kali lipat itu tidak ada ketegasan untuk dilarang. Karena gini, kadang-kadang kita punya usaha, kita ambil dalam jumlah yang sangat besar sehingga akhirnya modalnya sangat kecil, lalu kita jual setara dengan harga pasar sehingga kita mendapat keuntungan 2 kali lipat karena modal kita kecil. Karena harga modalnya kecil, kita belinya misalnya langsung 10.000 pieces. Ya akhirnya kalau harganya sama dengan harga pasar kita jadi 2 kali lipat keuntungannya. Itu nggak problem ya. Ustazah, apa hukumnya kalau wudhu di kamar mandi tapi ada toiletnya? Nggak apa-apa, disiram aja dulu. Yang penting teman-teman nggak kena najisnya. Boleh nggak nuntut suami supaya aku kecepatan nggak kan? Boleh nggak nuntut suami buat cerai sama istri-istri karena nikah tidak izin dengan istri-istri? Harapan boleh, tapi menekan nggak bisa ya. Nah ini suami-suami yang menikah tanpa izin istri pertama, ini babnya bab dusta. Ketika teman-teman selalu berdusta, aku satu-satunya kan bang, aku satu-satunya kan bang, aku satu-satunya kan bang, kau cuman belahan jiwaku. Padahal ada belahan jiwa lain di sana, itu dosa, dusta 24 jam, itu problemnya ya.
Oh kecepatan, alamak Jang. Oke, aku pelan-pelan ya. Ustazah, iya oke siap Mbak Aprilia. Hukumnya kalau suami nggak kerja dan nggak menafkahi keluarga, tergantung. Kalau istrinya ridho, dia tidak berdosa. Kalau istrinya nggak ridho, dia dosa besar. Karena menafkahi istri hukumnya fardu ain. Fardu ain ya. Makanya dalam agama Islam, kalau laki-laki yang tidak punya penghasilan, dia dimakruhkan untuk menikah. Dia dimakruhkan untuk menikah. Misalnya dia nggak tahan nih dengan nafsunya, nafsu syahwatnya. Lalu dia tidak punya penghasilan. Maka dia dimakruhkan untuk menikah. Lebih bagus dia olahraga atau kemudian lebih bagus dia berpuasa. Karena ada kewajiban yang nanti tidak akan dia selesaikan. Dia berdosa ya. Ustazah, tapi istri-istrinya lagi hamil. Kalau istri lagi hamil tidak sah talaknya. Ustazah, iya tidak saya Mbak. Ustazah, bolehkah akikah sholat maghrib? Bolehkah akikah sholat? sorry. Cepet kali soalnya. Bolehkah akikah pas naik sholat maghrib bacaan jadi bawah? Bolehkah akikah? Apalah yang ku bilangnya? Bolehkah akikah anak sudah balik? Boleh ya, enggak ada masalah ya. Aku banyak tahu masalah agama karena suka banget dengan ceramahnya. Tadinya saya banyak nggak tahu. Semoga bermanfaat ya Mbak. Dan semoga teman-teman betah ya belajar di akun ini ya. Oke, aku lihat-lihat ke bawah ya guys. Ini lebih jelas di bawah soalnya tulisannya. Di situ kecil-kecil kali. Ustazah, oke ya. Ustazah, nyanyi. Gimana hukumnya istri pergi meninggalkan suaminya dari rumah tanpa izin? Gak boleh, itu nusyuz, itu durhaka. Jangan, perempuan jangan keluar rumah. Kalau ada pertengkaran biar dia yang keluar rumah. Jangan kita pula yang keluar rumah. Oke, jangan ya teman-teman ya. Nanti kalau teman-teman keluar rumah, terus teman-teman lontang-lantung di luar, mau balik malu loh. Ya, biarkan dia yang lontang-lantung di luar dan kalau dia balik biarkan dia yang malu ya. Nah, ini perempuan nih. Ustazah nggak objektif karena ustazah perempuan, jelas karena aku perempuan jadi aku mengingatkan perempuan. Apapun yang terjadi jangan keluar rumah, biar dia yang keluar. Kalau balik malu tanpa dijemput. Paham nih? Wah, terus laki-laki di sini bilang, berarti ustazah nih karena dia perempuan. Ya, karena aku perempuan. Kali ini aku nggak netral. Karena perempuan jangan keluar rumah. Kalau nggak dijemputnya malu mau balik. Paham ya? Jangan mau terukur ya jadi perempuan. Jadi perempuan mesti punya nilai, ada value ya gitu. Wah ini ustazah nggak netral ya. Saat ini aku nggak netral. Jangan pernah keluar rumah Mbak. Mbak diam-diam aja di rumah ya kan. Santai-santai ya kan. Nah gitu Mbak ya. Oke ustazah kalau kerja di non muslim kadang kita disuruh ikut sembahyang. Oh jangan Mbak. Jangan Mbak, disuruh ikut sembahyang, kerja di non muslim. Jangan Mbak, semoga Mbak dapat pekerjaan yang lebih baik ya. Nah insya Allah ya. Ustazah kalau keluar rumah untuk belanja, alamak Jang. Keluar rumah untuk belanja ya nggak apa-apa guys. Oke. Keluar rumah untuk belanja nggak apa-apa ya teman-teman ya. Oke. Ustazah ya ceritanya kalau bertengkar kayak gitu kan. Oke, siap Mbak Liva ya. Ustazah, iya ada yang bilang istighfar sama sholawat lebih bagus sholawat. Jelaskan yang mana yang lebih bagus. Ini sama dengan pertanyaan Ustazah mana bagus aku beli emas atau beli kebun sawit. Dua-duanya bagus tapi fungsinya berbeda. Kalau sholawat tujuannya mendapatkan syafaat di yaumil akhir. Kalau istighfar adalah agar kita mendapatkan keampunan atas dosa-dosa kita. Lain tuh tujuannya Mbak, lain arahnya, lain motifnya. Lakukan aja dua-duanya ya. Ustazah meminta suami untuk belikan skincare, hukumnya nafkah wajib enggak? Enggak ya. Nah itu adalah sandang pangan papan, itu yang wajib. Makanan, tempat tinggal dan pakaian yang layak. Kan nanti dia ngasih uang tuh Mbak. Mbak kan ada semacam kelebihan rezeki tuh dari yang dia kasih. Mbak boleh belikan skincare ya. Oke. Ya Allah kadang aku susah nolaknya Ustazah. Apa yang harus saya lakukan? Apakah sholat taubat apa gimana? Ya lakukan sholat sunat taubat ya Mbak. Dan siap-siap cari pekerjaan yang lebih baik ya. Biar nggak pusing terus. Semoga kita doakan sama-sama Mbak yang dipaksa sholat untuk untuk agama non muslim, semoga Allah carikan pekerjaan yang lebih baik di tempat yang pantas, amin ya. Ustazah, wanita kan nggak boleh pakai celana. Kalau suaminya lebih suka lihat istrinya pakai celana gimana? La ta'ah indal ma'asi. Tidak boleh taat, tidak boleh patuh dalam dosa.
Boleh patuh kepada suami kalau tidak melanggar perintah Allah. Boleh patuh ke orang tua kalau tidak melanggar perintah Allah. Tapi kalau perintahnya, harapannya, kesukaannya tidak sesuai sama kesukaan Allah, maka jangan diikuti, tolak dengan cara baik-baik tanpa menyakiti mereka. Kentut yang bagaimana yang bisa membatalkan sholat? Semua kentut. Yang penting bukan was-was. Kalau kentutnya asli, original, premium, itu batal. Tapi kalau cuman merasa kentut aja, kok kayaknya aku kentut ya, kok kayaknya aku kentut ya, itu nggak batal. Ya, suatu ketika seorang sahabat bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, asyurut tumata ya, saya merasa kentut terus. Apa kata Rasulullah? Bukanlah kentut namanya, hatta yasma' sautan aw yajida riha, sampai kau dengar bunyinya atau kau cium baunya, ya. Nah, atau kau cium baunya. Artinya apa? Kentut itu batal kalau kita yakin itu adalah kentut. Kan kadang-kadang teman-teman nggak kentut, cuman ngerasa-ngerasa kentut aja kan. Nah, itu yang tidak batal tuh. Ya, oke. Ini batal nggak ya? Batal nggak ya? Kok kayaknya aku kentut ya? Kayak kok kentut tadi ya? Itu bukan batal. Jadi kentut yang kayak gitu nggak batal ya, yang KW-KW itu. Yang batal itu adalah kentut original. Sadar kita kentut baru batal, original. Kan gitu guys, biar paham ya kan. Nah, oke, Ustaz jual beli mata uang haram, Mbak. Mbak beli dolar, Mbak kumpul-kumpulkan, nanti pas dolar naik, Mbak jual. Jual beli mata uang haram. Makanya kenapa forex itu haram? Karena dia adalah mata uang. Nah, yang tidak boleh jual beli mata uang nggak boleh. Atau Mbak beli euro, Mbak kumpul-kumpul, nanti pas harganya naik Mbak jual. Itu yang nggak boleh. Boleh beli euro kalau Mbak mau ke Eropa, boleh beli dolar kalau Mbak mau ke Amerika atau mau ke Singapura, dolar Singapura, hanya sekedar untuk keperluan. Apa bedanya dengan emas? Kenapa kita boleh beli emas? Karena emas itu bukan mata uang. Emas itu komoditi. Maka dia boleh ya, maka dia boleh. Kentut vanila ada nggak? Nggak ada. Kalau ada nanti aku spill keranjang kuningku ya. Apalah ya. Oke, aku nggak tahu siapa yang mau ajakku ngomong di samping nih guys. Jadi aku ngomong ke sini aja. Kentut vanila katanya, gimana ceritanya sih kawan ini ya kan? Nah kayak gitu ya guys. Apalah mau aku cakap tadi guys ya. Jadi kalau kayak apa nih tadi aku megang apa nih? Emas ya. Nah, kalau emas itu dia bukan komoditi, dia bukan mata uang, tapi dia komoditi ya. Maka dia boleh ya. Ustazah, oke gitu ya teman-teman ya. Iya kebaca pula ya. Kak Ustazah tolong bantu saya cara melupakan pasangan yang sudah meninggalkan. Meninggal atau putus nih Mbak. Coba dibantu ya. Iya Mbak Umi Siti. Boleh nggak melakukan jamak zuhur asar sebelum berangkat ke keluar kota? Bisa, nggak masalah. Yang penting usahakan udah jalan dulu, udah keluar dulu dari rumah ya. Ustazah, oke, sebentar ya. Kalau lagi haid boleh baca tahlil nggak? Kalau dia cuman sekedar di hafalan itu nggak apa-apa Mbak. Bolehkah sedekah subuh niatnya buat anak? Jadi gini maksudnya, bukan sedekah subuh buat anak. Sedekah subuh itu untuk Allah, niatnya lillahi ta'ala. Cuman setelah teman-teman sedekah, teman-teman berdoa untuk anak. Kayak gitu guys. Niat beda dengan doa. Kalau niatnya untuk Allah. Tetapi kalau sedekah subuhnya, niat itu untuk Allah. Tapi kalau doanya boleh macam-macam. Misalnya teman-teman mau sedekah nih 2.000. 2.000 kan? Ku tengok 2.000 sedekah kawan-kawan tiap pagi nih. Tak ada nih yang 50.000. Kalau 5.000 adalah 10% ya kan. Nah misalnya masukkan nih 2.000 nih. Lalu teman-teman doa. Rabbana taqabbal minni. Ya Allah terimalah dariku. Itu kan untuk Allah itu. Lalu 5.000. Oh jadilah ya kan. Udah tahun baru Islam soalnya. Emang 2.000 siap. Ya. Nah Rabbana taqabbal minni. Ya Allah terimalah dariku. Oke, nah setelah itu teman-teman baru berdoa, ya Allah dengan sedekah ini gitu ya, harus saja tahu aja. Oke, ya Allah dengan sedekah ini lapanglah kuburan, untuk anak tadi ya, sehatkan anakku, kalau dia mudah meninggal lapangkan kuburannya ya, kalau dia masih hidup luluskan dia sekolah dan seterusnya. Oke ya, oke, ya benar pergi tanpa kabar, tenang aja dulu Mbak, fokus aja dulu dengan apa yang menjadi kerjaan Mbak. Insya Allah manusia punya antivirus untuk move on. Nih aku jelaskan. Manusia itu punya kekuatan untuk melupakan apapun. Suami yang meninggal, kemudian anak yang meninggal, suami yang mengkhianati,
suami yang pergi tanpa ada kabar, kehilangan teman-teman karena kebiasaan. Kalau suami pergi tanpa kabar, iya sudah. Saya rasa Mbak punya kekuatan. Jadi kita nih kalau ada virus, kita punya antivirus. Karena manusia ini adalah manusia yang kuat. Coba baca berdoa saja kalau lagi sedih. Hasbunallah ni'mal wakil, ni'mal maula, wa ni'man nasir. Hasbunallah ni'mal wakil, ni'mal maula, wa ni'man nasir. Ya, kayak gitu ya teman-teman ya. Oke ya. Ustazah, ya semoga Allah mudahkan ya Mbak. Jika suami istri bekerja, maka lebih wajib gaji siapa? Yang sebaiknya mana tadi dia nih? Oh, sebaiknya digunakan untuk rumah. Suami dong, suami yang punya tanggung jawab sandang pangan papan itu suami. Seandainya istri pengen menggunakan uangnya untuk membantu suami itu jadinya sedekah. Sama dengan Fatimah dengan Ali bin Abi Thalib. Fatimah itu selalu membantu keuangan keluarga. Tapi kalau ditanya yang wajib ya wajibnya itu kewajiban suami semua, ya kan? Ustazah, gimana kalau nggak sengaja zikir sholawat ke bawah sampai ke kamar mandi? Oke sebentar, bacanya dalam hati. Kalau dalam hati nggak apa-apa. Teman-teman ngambil wudhu kan baca niat dalam hati. Masuk WC kan doa, keluar WC kan doa, mau cebok kan doa, iya kan? Nah gitu ya, oke. Jadi doa kalau di dalam hati doa di WC kalau kita dalam hati itu nggak apa-apa. Kan kita masuk WC baca doa, keluar WC baca doa, mau mandi junub baca doa, mau tayamum baca niat, ya kan? Nggak apa-apa kalau di kamar mandi, tapi tutup bibirnya. Ustazah, oke, bolehkah doa beberapa permohonan setelah sholat hajat? Banyak-banyakkan doanya, justru itu lebih bagus. Jadi gini, konsep kemungkinan. Ada orang doanya 5, kemungkinan terkabul 2. Tapi kalau orang doanya 10, kemungkinan terkabul 4. Doanya 100, kemungkinan terkabul 40. Ingat konsep peluang dalam ilmu matematika. Semakin banyak berdoa, semakin besar peluang diterima. Semakin banyak beramal, semakin besar peluang amalnya diterima. Semakin banyak lamaran kerja, semakin besar kemungkinan lamarannya diterima. Semakin sering keluar rumah, maka semakin besar kemungkinan kecelakaan. Kan kayak gitu. Itu konsep peluang. Makanya kenapa Ustadz bilang banyak-banyakan amal, banyak-banyakan amal, banyak-banyakan amal. Karena amal yang kita lakukan belum tentu juga diterima. Kadang-kadang dalam amal ada ria, dalam amal ada ujub, dalam amal ada takabur, dalam amal ada rasa tidak ikhlas. Kan kemungkinan diterimanya juga kecil, tapi semakin banyak amalnya, semakin banyak kemungkinan amal itu diterima, gitu loh maksudnya. Apakah semua amal kita diterima? Belum tentu. Kebaikan kita kadang-kadang ada ria. Atau misalnya kita berbuat baik nih sama orang. Baik. Tahu-tahu pas kita butuh dia nggak bantu. Apa yang kita lakukan? Kita sebut itu kebaikan kita kepada teman lain. Tengoklah tuh, padahal dulu apa yang dia mau aku kasih. Lagi susah aku bantu dia. Lagi apa-apa aku pinjamkan duitnya. Sekarang aku lagi butuh dia nggak ada. Udah hilang tuh amalnya. Tertolak amalnya karena disebut ya hilang, duitnya hilang, amalnya hilang. Makanya jangan menyebut-nyebut amal kebaikan kita. Qaulun ma'rufun wa ma'rifatin khairum min shadaqatin yasba'uha aza. Ya, berkata baik-baik lebih bagus daripada sedekah tapi menyebut-nyebutnya. Ya kan? Jadi sedekah tidak boleh disebut. Allah tetap akan balas ya dari tempat yang Allah inginkan. Ya, nggak perlu balasannya dari mereka. Ya. Gimana kalau uang gaji suami buat bayar angsuran, gaji istri buat urusan keluarga? Kalau istrinya ridho nggak masalah. Ustazah, doa cebok dibaca pas lagi cebok apa mau cebok? Mau cebok. Alamak jang, detil kali pun si kawan. Mau cebok. Allahumma hassin farji minal fawahish wa tahir qalbi minan nifaq. Ya Allah, sucikan kemaluanku dari yang hina dan sucikan hatiku dari perkara-perkara munafik. Nah ya, uang sedekah subuh untuk isi amplop pesta itu nggak masalah ya. Ustazah, iya kalau wanita, oke, Ustazah, ya Allahumma hasin farji minal fawahish wa tahir qalbi minan nifaq ya. Ustazah, oke aman ya. Dulu yang mana bayar zakat dagang atau sedekah? Zakat lah.
Zakat itu wajib, sedekah itu sunnah ya. Sedekah subuh sudah terkumpul, pas Jumat dikasih ke anak, boleh aja. Nah, sedekah tuh boleh ke anak, boleh ke orang tua. Tapi kalau bisa disebar. Semakin banyak sedekah itu menyebar, semakin banyak orang yang senang hatinya, semakin besar pahala kita, semakin tenang jiwa kita, semakin banyak kita menebar manfaat, semakin banyak doa yang diberikan kepada kita. Tapi kalau kita kasih ke orang itu aja, nanti tingkat kesyukurannya menjadi berkurang ya. Oke, Ustazah, kalau was-was gimana? Was-was terkena najis, ragu terkena atau tidak. Nah, kalau was-was ini ada najis atau enggak? Kalau dia sekali-sekali boleh dihadapi, boleh dicuci. Tapi kalau was-was terus berarti godaan setan, abaikan ya. Ustazah, iya ini dia doa. Doa apa ya guys? Doa cebok ya, yang mau hafal boleh ya. Ustazah, sedekah subuh untuk bayar guru ngaji, nggak masalah. Maksudnya itu udah kewajiban kita SPP. Kalau SPP itu kewajiban mbak, bukan sedekah. Kalau sedekah tuh melebihkan bayar guru ngaji. Itu bisa ya. Ustazah, sedekah subuh untuk beli makan kucing. Boleh ya, boleh. Pengumuman, mikrofonnya entah kemana. Pengumuman. Pengumuman lagi guys, pengumuman dulu guys ya. Sambil teman-teman share tautan, tap layarnya ya. Pengumuman pagi. Sedekah subuh adalah sedekah yang dikumpulkan di waktu subuh. 2000. Setelah terkumpul, teman-teman boleh kasih ke siapapun, bebas. Ke anak, mertua, orang tua, kasih makan kucing, traktir makan kawan, uang untuk pesta, uang untuk sunatan, bantu wiridan kawan, bantu traktir teman, kasih makan kucing ya, kasih non muslim, kasih orang muslim, kasih orang baik, kasih orang dewasa, kasih orang tua, kasih orang ya pokoknya bebas lah guys, kayak gitu aja lah guys. Payah pula aku pengumuman pagi ini. Nah pokoknya bebas kalau sedekah subuh dengan 3 syarat. Yang pertama untuk orang lain atau makhluk lain. Jadi bukan untuk diri kita. Ya misalnya nih sedekah subuh untuk bayar hutang kita yaitu tabungan namanya. Sedekah subuh untuk beli motor kita yaitu tabungan namanya. Sedekah subuh untuk beli beras kita yaitu tabungan namanya. Jadi harus untuk orang lain. Lalu kemudian dengan niat karena Allah dan uangnya uang yang halal. Oke, demikian pengumuman pagi dan berita pagi. Ini lalu di sini sampai paham. Sedekah subuh kalau wudhu di kamar mandi nggak masalah ya. Oke, Ustazah, kalau yang wajib kita keluarkan dari penghasilan kita itu bukan termasuk sedekah ya. Itu zakat namanya. Zakat beda dengan sedekah. Kalau zakat itu 2,5% dari penghasilan ya. Oke, Ustazah, sedekah subuh diniatkan untuk zakat mal. Berarti zakat namanya, bukan sedekah. Nah, zakat itu lain lagi mbak. Jadi kan kita lakukan zakat, kita bayar sedekah. Ya, kalau zakat itu beda lagi dia. Zakat itu cuma boleh ke fakir atau miskin. Nggak boleh ke orang tua, nggak boleh ke anak ya. Kalau zakat itu beda dia ya. Jadi beda lah zakat dengan sedekah ya. Keluarkanlah dua-duanya ya. Sedekah subuh yang dikumpulkan waktu subuh. Tapi pas ngasihnya ke orang lain bukan di waktu subuh. Nggak apa-apa ya. Ustazah, doa untuk suami kalau ada masalah selalu nyalain istri. Oke, baca doa. Allahumma layinli qalbahu. Ya Allah, lunakkan untukku hatinya. Ya Allah, lunakkan untukku hatinya. Allahumma layinli qalbahu. Ya Allah, lunakkan untukku hatinya. Manusia berubah, tidak usah khawatir. Suami yang sekarang keras, marah, maksiat, suatu ketika bisa jadi orang yang paling baik. Kadang-kadang hidup ini ada eskalasi. Di waktu muda dia pemarah, kemudian di waktu tua dia lebih slow down. Sama dengan kita keluar rumah, eskalasi. Ada yang di usia suka nongkrong-nongkrong, ada yang di masa udah jenuh pengen di rumah aja. Hidupnya eskalasi. Ada yang ketika muda dia gaul, banyak kawan, ketika udah 40-50an udah expired dia malah di rumah aja. Ya, jadi eskalasi aja. Kalau cuci muka pakai air beras untuk membuka aura,
syirik. Buka aurat itu nggak ada ya. Jaga aja wudhu 24 jam. Habis wudhu batal ambil lagi, batal ambil lagi, batal ambil lagi ya kan. Orang yang jaga wudhu maka kalau dia mati dalam keadaan wudhu maka matinya mati syahid ya kan. Oke, Ustazah kok bisa menjawab 1000 pertanyaan orang, Masya Allah ya. Sebenarnya nggak terbaca semua juga sih, yang kebaca aku jawab. Tapi insya Allah aku nggak pilih-pilih ya. Nggak kebaca juga sih semuanya Mbak. Cuma karena dia tiap hari, jadi tiap hari kan kita kayak gini, jadi lebih banyak yang teman-teman akhirnya dapat kan. Oke, Ustazah penghasilan di bawah 25 juta wajib zakat enggak? Pokoknya wajib zakat itu kalau harga emas sekarang penghasilan di atas 13 juta. Ya, di atas 13 juta. Sesuai dengan harga emas sekarang. Perempuan pakai kulot nggak boleh kalau celana. Perempuan itu nggak boleh pakai celana. Dia mesti pakai rok atau gamis ya. Dan ini disepakati oleh semua ulama madhab ya. Semua ya. Kalau ada yang bilang boleh pakai celana kulot, jangan ikuti ilmu itunya. Ikuti ilmu dia yang lain aja ya. Jika sedekah subuh uangnya untuk akikah anak, ya berarti namanya pahala akikah bukan pahala sedekah. Ustazah, udah jenuh rame-rame gaul tapi malah jadi menyendiri. Gimana biar hati tenang? Sendiri nggak apa-apa, asal jangan merasa sepi. Ya, sendiri nggak apa-apa. Sendiri dosa lebih kecil, sendiri masalah lebih kecil. Sendiri kita jauh lebih bisa melakukan tanggung jawab. Sendiri kita jauh lebih maksimal ibadah. Sendiri nggak apa-apa, merasa sepi nggak boleh. Kalau merasa sepi berarti ada problem. Mungkin kurang kesibukan, mungkin kurang mengisi hari dengan yang baik. Sendiri nggak apa-apa. Halimatus Sa'diyah pada masanya sendiri, tapi dia menjadi calon ahli surga. Yang penting jangan merasa sepi. Daripada rame-rame, ujung-ujungnya jadi merasa sendiri juga banyak. Jadi sendiri itu sepi itu cuma perasaan. Ada orang dalam keramaian, kemudian dia merasa sepi. Ada orang yang dalam kesendirian, dia merasa semua baik-baik aja. Kan banyak yang bisa dilakukan ya. Bisa berzikir, bisa baca Quran, bisa sedekah, ya bisa belajar online seperti ini. Ya kan? Nah gitu. Jadi sendiri itu nggak apa-apa. Yang penting jangan merasa sepi ya. Udah ya. Saya sendirian siap. Keluar nih orang-orang yang sendiri. Oke, iya. Jerawat itu Ustazah. Enggak, ini tahu. Iya ini jerawat guys. Ustazah, iya sendiri lihat live Ustazah. Ustazah, benarkah daging akikah tidak boleh tersisa? Ya, dihabiskan di hari akikahnya. Siap Bunda Liza ya. Oke, boleh nggak ngambil uang di tas suami? Oke, kalau suaminya pelit boleh. Suatu ketika seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, istri Abu Sofyan. Ya Rasulullah, suamiku mapan tapi dia pelit gitu. Lalu kemudian Rasulullah berkata, kau ambil uangnya, kau ambil uangnya untuk kebutuhan anak laki-lakimu dan kebutuhan anak perempuanmu secukupnya ya. Nah, secukupnya ya. Jadi kalau suaminya pelit boleh. Dia nggak ada nih beras untuk dimasak. Dia punya uang tapi dia pelit, boleh ambil untuk beli beras. Tapi bukan untuk beli handphone ya, bukan. Oke ya. Ustazah, siap Mbak Iza ya. Sendiri di rumah takut keluar gibah. Masya Allah. Benar sekali ya. Kecuali kita mampu menepisnya. Tapi juga nggak terlalu banyak manfaat sih teman-teman. Sendiri asal nggak ngerasa sepi nggak masalah ya. Oke. Aku sendiri tapi selalu ditemanin Ustazah. Masya Allah ya. Pagi siang malam ya. Ustazah, oke, bentar ya. Memakai uang pay letter ya. Oke, memakai uang pay letter untuk belanja jangan ya. Itu ada ribanya ya. Ustazah, suaranya serak. Oh enggak, memang suaraku kayak gini. Memang kayak gini. Dari kecil suaranya memang serak. Ustazah, boleh enggak berwudu tanpa pakaian? Itu cuman adab, itu bukan syariat. Jadi kalau teman-teman berwudu tidak memakai pakaian, kenanya itu adab. Secara syariat wudunya tetap sah. Atau ada orang wudu pakai handuk gitu ya. Nah secara syariat itu nggak masalah. Hanya saja adab saja sih. Iya Mbak Toko Jamu ya. Ustazah, gimana ngurus orang tua tapi orang tuanya ngeyel? Oh, karena dia orang tua ya. Nggak apa-apa. Jadi guys, tidak usah terlalu dimasukin ke kepala kita. Urus aja, punya anggapan ya namanya udah tua, kayak gitu. Namanya kan orang tua.
Saya udah begini loh tapi begini ya. Namanya kan orang tua harus masuk ke kepala kita itu. Namanya kan dia orang tua. Orang tua ya memang begitu. Sehingga kita nggak masuk hati ya. Nah kita ingatlah waktu kita kecil kita lebih ngeyel gimana ya kan. Nah jadi kalau kita punya mindset ya namanya orang tua. Ya udah tua. Ya orang tua kita tuh udah tua. Ya udah kita jadi memahfumkan mereka ya. Lebih mudah merubah cara pandang kita daripada merubah orang lain supaya sesuai dengan keinginan kita ya. Ustazah saya sedekah kepada orang tapi dia pakai untuk foya-foya. Abaikan. Teman-teman, kalau sedekah tuh sedekah aja. Mau dia pakai untuk foya-foya, mau dia ternyata tabung, mau dia ternyata pelit untuk dirinya setelah kita sedekah, itu urusan dia dengan Allah. Tidak akan mengurangi pahala kita sedikit pun. Ya, tidak akan kurang. Jadi kita nggak usah ngelihat itu, takutnya kita nggak ikhlas. Macam kemarin aku dapat curhatan. Orang tua aku kekasih duit Nel. Ini teman offline-ku. Orang tua aku kasih uang tiap bulan. Tapi ujung-ujungnya dia pakai untuk beli baju. Dia pakai untuk begini begitu. Kamu kalau ngasih orang tua kasih aja. Kita kasih dia untuk kesenangan dia. Dia senangnya apa biarin. Yang penting ingatkan aja supaya baju yang dia pakai itu dia pakai. Jangan mubazir. Udah mau dia simpan pun duit itu sampai dia meninggal dia nggak mau keluarin. Dia mau nabung katanya untuk warisan misalnya nih. Ya itu urusan dia. Yang penting kita tetap ikhlas. Gitu aja teman-teman. Gampang doang ya. Nah jadi jangan kita menilai ya. Pokoknya kita nggak boleh nilai guys. Innallah ahkamul hakimin. Allah adalah hakim yang paling adil ya. Jadi kita tidak boleh saling menghakimi, saling menilai. Yang menilai itu adalah Allah. Biarpun aku teman-teman bertanya, aku nggak akan menilai. Ini kok pertanyaannya ini sih? Kok ini aja nggak tahu sih? Enggak. Aku cuma jawab aja tanpa penilaian. Jadi tenang aja. Oke. Ustazah, bolehkah berwudu di dalam WC pakai sendal takutnya kena najis ya? Ustazah, bolehkah kalau sedang haid duduk di atas teras masjid mengikuti kajian? Nah, kalau wanita haid masuk masjid, itu ulama madhab berbeda pendapat. Ada yang mengatakan tidak boleh masuk 7 langkah berdosa. Ada yang mengatakan boleh masuk tapi nggak boleh duduk. Ada yang mengatakan boleh masuk asal tidak menetes. Ada yang mengatakan boleh masuk musola, tidak boleh masuk masjid. Jadi terserah mau pilih yang mana. Tapi so far di teras masjid itu jelas nggak apa-apa ya. Teman-teman yang baru mampir boleh share tautan tap layarnya. Yang baru lihat muka aku sekarang Mbak Kiki, jazakumullah. Teman-teman boleh klik foto aku yang ada di pojok kiri atas. Follow, aktifkan tombol loncengnya. Kita berteman bersama belajar di akun ini. Cek juga video-video aku dan live-live-nya aku, ceramah-ceramah kita akan tiap hari ya. Semoga teman-teman sehat selalu di sana dan bisa mendengarkannya ya. Nah, jadi sebentar ya teman-teman ya dan bisa mendengarkannya ya. Oke. Ustazah, iya bolehkah sebentar ya? Iya. Kalau sedekah subuh di kota amal masjid nggak apa-apa. Sedekah subuh ditaruhkan ke kota amal masjid itu nggak masalah kok teman-teman. Aman ya. Oke. Ustazah tolong jelaskan tentang zakat secara detail. Agak panjang sih. Kalau teman-teman yang butuh ilmu zakat mendesak bisa pergi juga ke channel YouTube aku. Searching aja Zakat Naila Luki. Di sana panjang sekali penjelasan aku tentang zakat. Karena zakat itu banyak. Ada zakat pertanian, ada zakat tabungan, ada zakat emas, ada zakat penghasilan. Yang mau ditanyakan zakat apa nih? Biar aku jawab ya. Ustazah, oke. Ustazah, jual tanah kepada non-muslim gak apa-apa ya. Jual tanah, kalau transaksi jual beli dengan non-muslim gak masalah. Kita punya sopirnya non-muslim. Kita nyewa ruko non-muslim. Kita jual tanah ke non-muslim. Kita beli rumah non-muslim. Kita beli tanah non-muslim. Kita kerja di tokonya non-muslim. Kita kerja di mallnya non-muslim. Kita beli cabai dari non-muslim. Kita pinjam uang dari non-muslim. Kita sewakan ruko kita ke non-muslim. Kita sewakan kos-kosan kita ke non-muslim. Kalau muamalah nggak apa-apa. Sewa menyewa, jual beli ya. Kemudian pinjam meminjam ya. Menjual rumah, jual beli itu nggak apa-apa. Yang nggak boleh itu berhubungan dengan ibadah ya. Kita ikut ibadah mereka, kita masuk ke gereja mereka, itu yang nggak boleh. Oke, kalau muamalah hubungan sesama manusia nggak apa-apa ya.
Oke. Dulu saya sering ngasih uang ke orang tua, ternyata dibelikan tanah. Apakah itu termasuk warisan? Ya, kalau dia udah meninggal tentu diwariskan. Ya, nggak mungkin dia tanah itu menjadi ihyaul mawat, menjadi tanah mati. Tetap itu nanti ujungnya warisan. Sedekah subuh aku tak berikan kepada yang mau aja. Karena kalau anak yatim yang suka tersai gunggung, gungung. Wah, ini bacanya apa ini? Lebih sulit dari membaca ini daripada ujian hidupku kayaknya nih. Ustazah tak diberikan ya kalau nanti yang suka terisi gungung apa nih? Ya teman-teman ya. Maafin ya. Pelan-pelan aja ngetiknya ya guys. Oke, Ustazah, iya. Sedekah subuh bisa buat anak yang janda, bebas ya. Sedekah subuh buat anak yang janda nggak masalah. Sedekah itu tadi aku bilang bebas aja ya. Bebas aja ya teman-teman ya. Sedekah itu bebas aja sih teman-teman ya. Ke anak boleh, ke mertua boleh, ke menantu boleh, bebas ya. Oke. Ustazah, kalau melayat orang muslim gimana? Oh, non muslim maksudnya. Silahkan melayat tapi setelah mereka berdoa ya. Setelah mereka berdoa ya. Ustazah, sholat sunnah 4 rakaat, apakah rakaat ketiga dan keempat tidak membaca surat pendek? Oh, baca, beda dia. Dia harus dibedakan dari sholat wajib. Jadi gini, kalau teman-teman misalnya sholat duha mau langsung 4 rakaat, sholat tahajud mau langsung 4 rakaat, qauliyah zuhur langsung 4 rakaat gitu kan. Nah, kalau mau langsung 4 rakaat, dia beda dengan sholat wajib. Niatnya sengaja aku sholat sunat tahajud 4 rakaat, sunnah atasku karena Allah. Rakaat 1 berdiri, rakaat kedua berdiri, rakaat ketiga berdiri, rakaat keempat tahiyat akhir. Jadi nggak pakai tahiyat awal ya. Jadi kok nggak pakai tahiyat awal ya. Nah jadi teman-teman kalau kalau sholat zuhur kan pakai tahiyat awal. Kalau sholat sunnah nggak pakai tahiyat awal. Terus kalau sholat zuhur rakaat 1, 2 ayat pendek. 3, 4 nggak ayat pendek. Tapi kalau sholat sunnah 1, 2, 3, 4 semuanya ayat pendek. Jadi kalau sholat sunnah langsung 4 rakaat ya. Kalau sholat sunnah langsung 4 rakaat ya, maka tidak pakai tahiyat awal dan kemudian 1, 2, 3, 4 semuanya pakai ayat pendek untuk membedakannya dengan sholat wajib. Ustazah, kalau saya sholat duha sambil dengerin ustazah boleh nggak? Nggak usah ya, nggak usah lah teman-teman ya. Nah aku kan mulai live juga saat aku telah melakukan duha. Jadi bisa mulai duha sebelum kita mulai live. Kenapa Ustazah live-nya nggak jam 6 ya, nggak jam habis subuh. Nanti kalau habis subuh aku live teman-teman jadi nggak syuruk. Teman-teman jadi duhanya lewat. Makanya kita ambil jadwal live yang pas. Nah aku pun jadi nggak syuruk, aku pun jadi nggak duha kalau mulainya terlalu cepat. Aku sudah memberikan waktu untuk teman-teman semua untuk duha dulu sebelum kita belajar. Cocok ya? Mantap ya, capcus ya kan. Kalau mulai habis subuh nggak suruh-suruh aku ya kan protes nanti emak-emak di masjid ya. Ustazah, iya. Kalau kerja kalau aku keluar kota ya kan udah aku kasih jeda untuk kita macam melakukan sholat duha dulu baru kita belajar ya. Jadi sebelum mulai aja, oke? Bismillah ya. Oke, Ustazah sedekah subuh saya berikan ke bapak. Bebas. Terus dia mau belikan aku itu urusan dia dengan Allah ya. Oke. Ustazah, iya zakat nyewain toko ya, ambil aja 2,5% dari uang sewa itu kayak gitu ya. Turun dulu Ustazah, hati-hati kepleset ya. Ustazah, anak di luar nikah kalau udah nikah boleh nggak bersentuhan sama bapaknya? Itu bukan mahram. Itu bukan mahramnya, jangan ya. Ustazah, oke. Sebentar ya, ngaji Al-Quran apa bisa buat syafaat? Oh ya jelas dong teman-teman ya. Baca Al-Quran itu per hurufnya dapat pahala 10. Baca Al-Quran itu bisa memberikan syafaat di yaumil akhir. Bacaan Al-Quran itu bisa diwasilahkan. Ya Allah, saya baca Quran, dengan baca Quran ini lapanglah kuburan orang tuaku, berhenti malaikat menyiksanya dan seterusnya ya. Ustazah aku mau beli madu akasia lagi, lambungku sembuh, mau beli lagi, Masya Allah. Nanti setelah ini aku munculkan madu akasianya ya, semoga mbak bisa enak puasa sunnahnya. Ustazah, iya, alhamdulillah kebaca typingku, iya ini rame ya. Ustazah, apa syuruk harus dilakukan di masjid? Syuruk harus dilakukan di masjid kah? Jadi kalau mau dapat pahala haji umroh, teman-teman mesti sholat subuh 2 rakaat di masjid atau musola. Lalu kemudian teman-teman boleh iktikaf ya. Teman-teman zikir, baca Quran, kemudian sholawat, muhasabah diri ya. Sampai datang waktu syuruk.
ya. Jam 6 lewat 15. Lalu kemudian di masjid itu sholat syuruklah 2 rakaat. Sengaja aku sholat sunat syuruk 2 rakaat sunnah atasku karena Allah gitu kan. Nah lalu kemudian pulang ke rumah. Pahalanya 1 kali haji, 1 kali umroh ya. Oke. Nisab gimana zakat toko? Hasil untung bulanannya yang dizakatkan. Kalau untung bulanannya sudah di atas 13 juta per bulan, itu kan kena zakat. Misalnya teman-teman punya sewa toko, berapa per bulannya duitnya. Punya juga teman-teman jualan, berapa per bulan duitnya. Misalnya teman-teman juga melakukan misalnya kayak kerja jadi PNS, kumpulkan tuh semua penghasilan ya, zakatkan 2,5% ya. Ustazah, madu saya udah mau habis, baru minum seminggu badan enak. Ya, jadi mohon doanya biar berangkat umroh. Masya Allah. Iya, madunya enak guys. Madu kita itu madu tanpa dimasak. Dia kalau teman-teman beli, dia itu bukan ngendap 2 tahun, 3 tahun madu yang lalu. Bukan teman-teman ya. Itu madu seger. Dipanen, saring, siap kirim. Enak kan? Nah tuh, lutut saya sembuh udah minum madu rambutannya. Masya Allah ya, nanti bisa beli ya. Oke, aman ya. Yuk kita doa dulu ya seperti biasa. Oke, Mbak Bulbul. Udah pada mandi belum? Tadi pagi udah belum mandi kan? Nah siang nih jangan-jangan belum juga nih si kawan. Siap Mbak Aulia. Sebelum tanya jawab kita ini dulu ya teman-teman ya. Doa dulu. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Ya Allah tambahkan kami ilmu, karuniakan kepada kami pemahaman ya. Guys, suara aku jelas? Gambar aku jelas ya teman-teman ya. Siap Mbak Tia, Mbak Sitso ya. Oke, siap Mbak Sati, Mbak Dewinta. Suara aman ya teman-teman ya. Oke, jelas ya. Siap Mbak Neni ya. Siap Mbak Aulia. Sama-sama doa Ibu Mbak Purwanti ya. Yang mau tanya boleh diulang lagi untuk pertanyaannya. Nanti aku jawab semampu aku ya. Semampu matanya nih. Siap Mbak Arina. Oke Mbak Nada ya, Mbak Momika, Mbak Aini ya. Oke, kita mulai boleh? Boleh ya, siap Mbak Azmi, boleh ya guys. Oke, Ustazah, orang tua saya kasih tanah sawit sama saya, tapi saya yang membayar utang orang tua saya ke bank. Nggak apa-apa, nggak masalah kalau Mbak Ridho, nggak masalah, malah bagus ya. Ustazah, berarti Mbak cuman bayar separuh sisa pelunasannya aja kan, iya kan? Oke, itu aman sih, nggak ada masalah ya. Hukum nikah siri ya. Baik, hukum nikah siri itu sebenarnya nikah siri itu sah teman-teman. Selagi terpenuhi syaratnya. Yaitu ada wali, ada saksi, ada mas kawin, ada mahar, ada laki-laki perempuan, kemudian ada ijab kabul. Sebenarnya dia sah ya, cuma aku nggak nyaranin sih. Karena maaf kalau nanti suaminya nggak sesuai keinginan teman-teman, cerainya tuh susah. Kalau dia nggak mau menceraikan, maka teman-teman agak susah untuk cerai sendiri ya. Karena kalau perempuan mau menggugat, itu dia nggak bisa sendiri. Dia harus pergi ke, dia harus pergi ke ini ya teman-teman ya, ke pengadilan. Sementara dia nggak ada surat, jadi dia harus buat surat nikah dulu gitu kan. Ceritanya seperti itu. Oke gitu ya. Ustazah, iya kalau ikut kurban, tapi punya hutang. Sebenarnya nggak masalah jika hutangnya masih lama jatuh temponya. Yang masalah itu adalah misalnya hari ini ada hutang 2 juta. Tapi malah ikut kurban 2 juta. Itu baru jadi masalah. Bolehkah sedekah subuh buat takziah? Boleh. Yang penting untuk orang lain ya. Ustazah, kenapa kalau wudhu sebelum tidur bisa bangun malam untuk tahajud? Tergantung sih Mbak, nggak selamanya sih. Kalau punya mindset itu ya udah berarti aman Mbak. Setiap sebelum wudhu tidur aja supaya lebih gampang tahajudnya. Oke. Ustazah, iya anak tiri, anak sambung kan. Kalau anak sambung mahram ya, karena ikatan pernikahan bapaknya dan ibunya Mbak ya. Oke. Ustazah, kalau misal anak dititipkan ke neneknya karena orang tua kerja, apa hukumnya? Selagi neneknya ridho nggak masalah guys, yang penting neneknya itu ridho. Ya, dan jangan sampai neneknya menghilangkan kewajibannya. Yaitu dia mesti majelis taklim, dia mesti sholat pada waktunya, memperbanyak ibadah sunnah. Itu aja sih pesankan ke neneknya, jangan sampai mengganggu ibadahnya ya. Ustazah, kalau suami istri sudah lama pisah, tidak dinafkahi, gimana?
Baik, kalau suami istri lama pisah dan tidak dinafkahi ya teman-teman ya, itu maka dia tetap belum jatuh talak ya. Talak itu hanya terjadi karena beberapa hal ya. Pertama suaminya yang ngomong talak, kedua istrinya yang menggugat. Ketiga, salah satunya meninggal. Yang keempat, salah satunya murtad. Jadi ketika suaminya pergi nih 2 tahun, tak kemana-mana, tapi tidak menghilangkan jejak, juga tidak ngomong talak nih, maka Mbak masih sah istri dia. Kalau Mbak mau nikah dengan orang lain, harus gugat dulu ya. Oke, Ustazah, adikku perempuan, dia meninggal. Bolehkah aku angkat fidyah untuk adikku? Boleh, tidak ada masalah. Fidyahkan dia ya. Ustazah, bila setelah sholat tidak wirid, tapi baca doa buat orang tua boleh nggak? Boleh sih teman-teman, bahwa zikir itu nggak wajib, langsung doa juga nggak apa-apa. Hanya saja kalau mau lebih dikabulkan doanya, dahului dengan witir dong. Dahului dengan zikir dong. Karena zikir itu memuji Allah, doa itu minta sama Allah. Kalau kita puji dulu, kita baru doa kan lebih mantep tuh. Kita puji dulu baru kita doa. Ya misalnya nih subhanallah. Ya maha suci Allah, Allahu Akbar, Allah maha besar, la haula wa la quwata illa billah, tiada daya dan kekuatan melainkan kekuatan Allah. Jadi semakin kita lebih banyak memuji, semakin kesempatan doanya itu dimustajabkan ya. Ustazah, kalau sholat duha nggak baca surat duha, nggak apa-apa Mbak. Surat duha dalam sholat duha itu cuma keutamaan. Dia bukan rukun. Jadi Mbak baca ayat yang lain juga nggak apa-apa. Kul juga nggak apa-apa. Atau Rabbana Atina atau baca ayat kursi juga nggak apa-apa ya. Ustazah, benarkah kalau hamil di luar nikah, bapaknya yang nggak boleh jadi wali nikah? Benar Mbak Dewi. Jadi kalau berzina dengan laki-laki, kalau nanti anaknya perempuan, maka bapaknya tidak bisa menjadi wali dia. Maka mesti diwalikan oleh wali hakim ya. Karena kalau nanti diwalikan oleh bapaknya, anak perempuannya, nikahnya itu tidak sah. Kalau nikahnya tidak sah, kasihan nanti anaknya dianggap berzina dalam hukum Allah ya. Hukum suami ngusir istri. Kalau suami ngusir istri itu jatuh talak ya, jatuh cerai, namanya talak kinayah ya. Talak kinayah ya. Talak kinayah itu talak yang secara tidak langsung itu dengan cara mengusir, menyuruh pulang ke rumah, itu namanya talak kinayah ya. Tapi kalau baru 1 kali dia bisa rujuk kok teman-teman ya. Ustazah, apakah harus nikah lagi kalau anak di luar nikah lahir? Ya, nikah lagi aja ya. Nah nikah lagi itu kan cuma di rumah doang lah 5 menit kan. Ada ijab kabul, ada laki-laki perempuan, ada wali, ada saksi, ada mahar kan gampang kan. Ustazah, badal haji orang yang sudah meninggal bisa nggak? Bisa ya, teman-teman boleh pergi ke travel aja. Ustazah, oke. Afdol gak Zah doa setelah selesai sholat sunnah, tahajud, taubat, dan witir baru doa? Gak apa-apa. Apalagi teman-teman yang suka buang angin, selesaikan dulu sholat sunnahnya gitu kan ya. Nah jadi ya kayak gitu. Nah jadi baru teman-teman zikir dan doa. Punggung tangan benar Mbak Darel, tidak masalah dalam sholat. Makanya boleh aja sholat pakai gamis ya Mbak Darel ya. Orang-orang Arab itu sholatnya semuanya pakai gamis. Yang pakai mukena orang-orang timur aja sih. Oke. Ustazah, belum ada istri, doanya apa? Rabbi la tadarni fardan wa anta khairul warisin. Ya Allah, jangan kau biarkan aku sendirian, sesungguhnya engkaulah sebaik-baiknya pewaris ya. Bila puasa nazar ingin mengasuh atau membiayai sekolah, tetapi anak tidak sama kita, nggak apa-apa. Misalnya nih, kalau lahir anak perempuan, nanti saya akan biayai anak A untuk sekolah. Tapi dia nggak kita yang ngebesarin, ada ibunya, nggak apa-apa ya. Ustazah, cara mengkodok sholat subuh dan asar selagi masih ada waktu sholatnya, tapi kalau ingat jumlahnya. Kalau nggak ingat segera bertaubat saja ya.
Ustazah, hukum talak lewat voice note, jatuh talak mbak. Jadi talak itu ada dua mbak, siap mbak Caci. Yang pertama ada namanya talak sorih. Talak sorih itu talak yang jelas. Ku talak kau, ku ceraikan engkau, itu talak sorih namanya. Itu jatuh talak. Ada lagi namanya talak kinayah. Talak kinayah itu adalah talak yang dia itu tidak langsung. Misalnya, aku antarkan kau ke rumah orang tuamu, aku nggak mau lagi dengan kamu. Atau misalnya dia mentalak melalui voice note, chat, DM, itu bisa. Hanya saja, talak kalau baru 1 kali dan 2 kali bisa rujuk kok, nggak masalah. Tapi dalam waktu 3 bulan ya. Dalam waktu 3 bulan mau rujuk boleh, tapi kalau udah setelah 3 bulan kalau mau rujuk ya harus nikah ulang ya dengan suaminya yang tadi ya. Ustazah, akikah umur 24 tahun gak masalah? Dagu apakah termasuk aurat? Batang leher yang aurat, madhokharu minha yang biasa tampak pada wajah gak masalah. Doa sujud terakhir diucapkan atau dalam hati tergantung. Kalau bahasa Arab boleh dilafazkan. Misalnya nih, doa sujud terakhir yang paling masyhur itu adalah Allahummarzuqni makhraja. Allahummarzuqni makhraja. Ya Allah, berikan aku jalan keluar. Itu adalah doa yang paling masyhur untuk sujud terakhir. Baca 11 kali. Bagi teman-teman yang ku tengok-tengok nih punya banyak masalah hidup nih kan. Nah, bacalah ini biar ada jalan keluarnya, biar nggak buntu guys. Nah, ya kan? Bacalah ya 11 kali. 1 kali 2 kali juga nggak apa-apa. Tapi afdolnya 11 kali ya. Oke. Allahummarzuqni makhraja. Ya Allah berikan aku jalan keluar. Ya Allah berikan aku jalan keluar. Ya Allah berikan aku jalan keluar. Oke. Ustazah, saya pernah nazar tapi saya lupa nazarnya. Waduh. Oke, teman-teman boleh fokus ya. Kenapa Mbak Diana banyak masalah ya? Oke, teman-teman boleh fokus bagaimana caranya kalau kita lupa nazar. Kita pernah nazar tapi kita lupa nazarnya. Lain kali jangan kita ulangi ya. Tapi kalaupun pernah lupa caranya seperti ini. Yang pertama caranya cuma satu, teman-teman bayar kafarot namanya. Tapi kafarat itu ada banyak pilihan. Pertama adalah memerdekakan budak. Tapi budak kan gak ada sekarang. Yang kedua memberi makan 10 orang fakir miskin. 1 orangnya 7 on. Ya berarti 10 orang 7 kilo. Atau yang ketiga memberi pakaian 10 orang fakir miskin. Ya 10 orang fakir miskin yang memberi makan 10 orang kemudian memberi pakaian 10 orang seharga pakaian yang sering kita pakai 10 orang fakir miskin. Atau puasa kafarat 3 hari berturut-turut. Sengaja aku puasa kafarat karena Allah lakukan 3 hari. Kalau seandainya putus harus ulang lagi 3 hari ya. Iya lumayan Mbak Ibu 3 anak. Baru dapat notif ya. Ustazah, saya pengen punya anak cewek. Tidak ada doa khusus untuk pengen punya anak cewek. Kalau teman-teman mau lakukan, maka teman-teman boleh lakukan sholat sunat hajat. Sengaja aku sholat sunat hajat 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Salam kanan, salam kiri, langsung teman-teman berdoa ya. Nikah siri tanpa izin istri pertama. Ini debatable Mbak Leo. Ini perdebatan. Ya, ada perdebatan di sana. Yang paling penting fokusnya bukan nikah siri tanpa izin istri pertama atau izin. Fokusnya adalah kalaupun boleh. Kita anggap aja boleh nikah siri tanpa izin istri pertama. Oke lah daripada kita berdebat. Biasanya aku sering berdebat dengan banyak macam orang gitu ya. Ustadz terutama. Yang menyatakan Rasulullah itu poligami tidak izin istri pertama. Saya katakan aja boleh. Kita anggap boleh nikah siri tanpa izin istri pertama. Tapi berapa banyak kebohongan yang akan dibangun setelah menikah. Ketika istrinya bilang, aku satu-satunya kan bang. Iya dek, tenang aja kamu satu-satunya. Dosa lagi.
Bang, jangan tinggalin aku ya, jangan sama perempuan lain. Oke deh, cuma kamu sendiri kok. Bohong, dusta 24 jam. Bab dusta aja itu udah kena. Jadi ada baiknya menikahlah baik-baik ya. Izin istri pertama, bila perlu istri itu yang melamarkan ya. Ustazah, kalau yang puasa 2 bulan itu kafarat apa? Oh, kalau puasa 60 hari berturut-turut itu kafarat berhubungan badan di siang Ramadan. Ustazah, kalau mantan suami minta rujuk tapi saya tidak bisa, ya ndak apa-apa, nggak usah dipaksa ya. Ustazah, kalau sujud terakhir bacaannya Robbil firli wali walidaya boleh. Kalau mau pakai bahasa Arab boleh dilafazkan dengan berbisik sujud terakhirnya ya, dibisik-bisikan. Tapi kalau sujud terakhirnya doanya pakai bahasa Indonesia boleh diucapkan di dalam hati saja. Tutup bibirnya, lalu ucapkan dalam hati ya, tidak boleh dilafazkan ya. Ustazah, akikah anak boleh nggak sama ibunya? Boleh. Kalau sujud terakhir baca doa tadi, kalau makmum nggak kelamaan. Jadi gini, kalau sholatnya berjemaah, teman-teman baca doa sujud terakhir boleh, tapi jangan terlalu lama ya. Misalnya nih Allahu Akbar, ini imam dengan makmum ya. Nah, nanti imamnya Allahu Akbar. Teman-teman lebih lama aja sujudnya. Sedikit aja lebih lama. Ambil doa-doa yang penting. Jangan udah pulang pula imam udah ngopi, dia udah main takraw, dia teman-teman masih aja sujud. Jangan ya. Semampunya saja ya. Ustazah, ya. Oke, aman ya. Kapan waktu untuk melaksanakan sholat taubat? Sholat taubat itu bisa siang dan malam ya. Kapan aja bisa kecuali habis asar, habis maghrib, habis asar dan habis subuh itu jangan ya. Ustazah, ya Mbak Rabuna, besok boleh puasa Senin nggak? Boleh. Siap Mbak Nyi. Ustazah, ketika suami selingkuh, istri nggak mau nurutin perintah suami, dosa nggak? Dosa. Dosa. Suaminya selingkuh, istrinya nggak mau melayani, istrinya tetap dosa. Ya. Jadi kemarin ada temanku yang kejadian seperti itu. Dosa nggak Nel kalau aku nggak mau melayani karena dia selingkuh? Saya bilang ya dosa. Ya kalau aku nggak pernah mau dosa terus dong. Ya iya. Terus gimana dong solusinya? Hanya ada 2 pilihan ya. Kamu tetap melayani kalau dia sudah minta maaf ikhlaskan. Atau pisah beneran. Karena selagi kamu tetap bersama dia dan kamu menolaknya kamu tetap berdosa. Oke? Tetap kewajiban itu ada. Sama dengan gini Mbak. Mbak misalnya gini Mbak. Mbak kemudian misalnya yang selingkuh. Kita gantian deh. Mbak yang selingkuh. Na'udzubillah. Suaminya tidak menafkahi karena Mbak selingkuh, suami tetap dosa. Karena al-aslu fil af'al muqayyid bi hukmi syar'i ya. Jadi kita tuh dihitung dalam apanya kita itu ya, perbuatan kita masing-masing ya. Nauzubillah. Ustazah, kalau masih datang bulan terus seling boleh Mbak Dewi ya. Ustazah, kalau beli teddy bear atau patung kucing, benarkah malaikat tidak masuk? Kalau patung haram, kalau dibuat dengan tangan. Tapi kalau di hasil teknologi nggak apa-apa ya. Ustazah, kalau sholat sunnah apakah harus pindah tempat? Nah, jadi teman-teman kan sering ya lihat orang sholat qobliyahnya di sini, lalu sholat zuhurnya di sini, nanti sholat ba'diyahnya dia pindah lagi. Orang yang pindah-pindah tempat. Apa tujuan orang itu pindah tempat? Supaya tempat sujudnya menjadi saksi lebih banyak di hari akhirat. Ya. Nah, ya udah pindah-pindah. Tapi jangan jauh kali. Sholat zuhurnya di Jakarta. Sholat ba'diyah zuhurnya di Pekanbaru. Nggak bisa ya. Atau sholat zuhurnya di rumah. Sholat ba'diyahnya di dapur. Nggak usah, pindahnya 1 jengkal aja. Ya kan, 1 jengkal aja. Yang penting tempat ininya tuh pisah ya. Apa namanya? Berbeda gitu ya. Ustazah, ya gimana? Oke. Gimana cara mengganti sholat qodho? Seperti sholat biasa aja. Tapi kalau ingat jumlahnya. Jangan lalai kalau bisa nggak ada sholat yang diqodho ya. Ustazah, rujuk apa harus dengan kata-kata atau dengan perbuatan? Tergantung Mbak. Kalau talak 1 dan talak 2 sebelum 3 bulan, rujuk itu jangankan dengan kata dan perbuatan. Kedipan mata aja udah rujuk itu.
Ya ajak dia makan siang, mau dia ajak dia pulang. Udah rujuk itu ya. Dengan perbuatan atau kata-kata, dengan baikan aja seperti orang yang bertengkar dan baik boleh. Tapi sebelum 3 bulan. Kalau udah lewat 3 bulan, pada talak 1 dan talak 2, itu masa iddahnya udah habis. Dia nggak bisa lagi rujuk. Kecuali dia menikah ulang dengan suaminya itu. Ya dia nikah ulang lah lagi ya kan. Nah dia ada saksi, ada wali, mahar, hijab kabul, dan laki-laki dan perempuan. Oke ya. Ustazah, oke, yang ada sholat qobliyah dan ba'diyah itu di sholat apa aja? Oke, teman-teman share-share tautan, tap-tap layarnya ya. Yang baru mampir, yang baru lihat aku hari ini, boleh klik foto aku di pojok kiri atas, follow, aktifkan tombol loncengnya. Kita belajar bersama di akun ini ya. Dan teman-teman, aku jelaskan sholat rawatib sekarang. Sholat rawatib itu terdiri dari 2. Yang pertama adalah qobliyah dan ba'diyah. Apa itu qobliyah? Qobliyah itu adalah sebelum sholat fardu. Apa itu ba'diyah? Ba'diyah itu setelah sholat fardu. Nah, qobliyah dan ba'diyah. Hukumnya apa? Hukumnya sunnah mu'akkad dan sunnah biasa. Sekarang aku jelaskan yang sunnah mu'akkad saja. Artinya sunnah yang sangat dianjurkan. Kapan itu? Pelan-pelan ya. 2 rakaat sebelum subuh. 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, dan 2 rakaat setelah isya. Siap Mbak Toto? Aku ulang ya. 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, dan 2 rakaat setelah isya. Nah itu dia yang sunnah mu'akkad. Tuh aku sematkan, teman-teman screenshot aja ya catatan temannya ya. Nah adapun 2 rakaat sebelum asar, 2 rakaat sebelum maghrib, dan 2 rakaat sebelum isya ada. Tapi sunnah biasa, dia tidak sampai ke sunnah mu'akkad. Aku ulang, 2 rakaat sebelum asar, 2 rakaat sebelum maghrib dan isya itu sunnah biasa. Kirain 4 rakaat setelah zuhur boleh. Tapi kalau 4 rakaat setelah zuhur, 2 rakaatnya itu sunnah biasa, 2 rakaatnya sunnah mu'akkad. Aman? Aman ya guys ya. Ustazah nggak ngantuk, sejauh ini enggak. Ntar kalau ngantuk di jam 2 lewat 1 menit aku gini aja. Nggak ngantuk guys. Mana ada kita berpikir ngantuk. Aku lagi jawab pertanyaan insya Allah nggak ngantuk. Tapi kalau kau diam sejenak nanti ngantuk sedikit. Ngantuk itu karena biasanya macam tidak ada pikiran ya. Nah ini aku berpikir menjawab pertanyaan ibu guruku yang banyak kali ini pula. Ya kayak gitu ya. Ustazah bener nggak kalau kita diam di luar rumah. Mana dia tadi? Azan maghrib pamali karena banyak setan. Wallahu a'lam bishawab. Pamali itu tidak usah dipercaya. Hanya saja di waktu sholat maghrib kita maghrib lah ya. Bagi perempuan yang udah pisah tapi belum cerai, apakah boleh menikah? Woi. Tunggu dulu. Bagi perempuan yang udah pisah ranjang dengan suaminya tapi belum cerai. Mantap ini siang-siang. Apakah boleh menikah sendiri dengan laki-laki lain? Tidak boleh Mbak. Nggak boleh Mbak. Mbak masih serumah walaupun pisah ranjang. Sekarang gini Mbak. Mbak nggak usah serumah nih. Pura-puranya aja nih suami Mbak pergi 2 tahun Mbak. Pura-puranya Mbak. Suami Mbak pergi 2 tahun. Dia pergi entah ke alam goib, entah ke planet Mars, entah ke alam barzah. Pokoknya dia pergi aja tuh Mbak. Dan ketika dia pergi Mbak, dia nggak ngomong talak Mbak. Dan Mbak juga nggak menggugat. Mbak belum boleh nikah sama orang. Karena Mbak masih istri dia. Mbak masih istri dia. Karena cerai itu hanya boleh karena 4 hal Mbak. Yang pertama adalah karena dia yang menceraikan. Yang kedua karena Mbak yang menggugat. Yang ketiga karena salah satunya murtad. Yang kedua karena salah satunya meninggal. Ketika keempat ini belum terjadi, Mbak sah istri dia. Kemarin ada kasus, aku lagi makan siang. Terus beberapa waktu yang lalu, pas mau bayaran dia nanya, Ustazah TikTok itu kan? Kayaknya iya.
Kata aku gitu ya. Tunggu dulu. Ini uang Ustazah banyak nih di aku, uang kembalian. Terus gimana? Duduk dulu Ustazah. Aku duduk lah kan guys. Jawab dulu pertanyaan aku. Agak lain pun si kawan ini dalam hati aku. Jadi dia bertanyanya gini. Aku udah pisah sama suamiku 2 tahun. Terus aku sekarang nyaman sendiri. Terus aku udah cerai belum? Saya tanya kemarin waktu suami Mbak pergi. Kemana suami Mbak? Nggak tahu aku dia di mana Ustazah. Kalau dia pergi entah kemana rimbanya. Saya tanya dulu nih. Suaminya ninggalin kalimat cerai nggak? Nggak ada dia ngomong, dia hilang aja gitu. Oke. Mbak mau nikah lagi nggak? Ya enggak lah Ustazah. Ya, jadi intinya Mbak masih sah istri dia. Jadi kalau Mbak mau nikah lagi, Mbak harus gugat dulu dia ke pengadilan. Baru Mbak nikah lagi dengan orang lain. Terus dia bilang, aku nggak mau nikah lagi Zah. Yaitu sekarang, nanti belum tahu, kembalikan dulu duitnya. Dia bercanda ketawa dia guys ya. Jadi kayak gitu ya, itu contohnya. Banyak yang suaminya hilang entah kemana, ketika dia masih belum mengucapkan kalimat talak, Mbak masih sah istri dia. Oke ya Mbak, dan buat mbak-mbak lain semuanya. Oke. Oke, Ustazah saya belum kurban tapi pengen umroh yang gak ada hubungannya, boleh aja. Ustazah kalau suami jauh dengan hampir 4 tahun gak pulang tapi masih ngirim uang ya gak apa-apa, transferan jalan kan. Oke, itu Mbak masih istri dia. Dia nggak ngirim uang pun kalau dia nggak ngomong talak, ya Mbak tetap istri dia. Oke, iya. Semoga semua aman-aman aja, semua menjadi rumah tangga yang sakinah ya. Kalau enggak ya itu ujian yang harus teman-teman pelajari dan sikapi dengan bijak. Oke, Ustazah sehat terus insya Allah. Terima kasih ya. Oke, Ustazah sebentar ya. Ini lama-lama tentang talak ini. Agak lain pun siang ini. Ustazah, saya ingin nikah, tapi sementara nggak bersama. Karena suami kerja di Kalimantan, saya di Jakarta. Mbak mau nikah lagi? Hah? Coba dulu Mbak ini pengen nikah lagi atau belum nikah nih? Suaminya di Jakarta, Mbak di Kalimantan. Coba ya. Ustazah, iya. Yang ada qobliyah di sholat apa aja? Oke, qobliyah itu ada di semua jenis sholat. Saya ulang, qobliyah itu ada di semua jenis sholat. Tapi sebelum asar, sebelum maghrib, dan sebelum zuhur, sebelum isya itu sunnah biasa. Aku jelasin lagi ya. Sholat sunnah, qobliyah dan ba'diyah itu ada yang muakkad ya. Nah, yang pertama 2 rakaat sebelum subuh. Yang kedua 4 rakaat sebelum zuhur. Yang ketiga 2 rakaat setelah zuhur. Yang keempat 2 rakaat setelah maghrib. Yang ketiga 2 rakaat setelah isya. Sementara 2 rakaat sebelum asar, sebelum maghrib dan sebelum isya itu sunnah biasa. Jadi intinya kalau qobliyah semua sholat bisa kalau qobliyah ya. Oke. Ustazah, iya, oke. Boleh nggak kalau kita zikir dalam hati aja? Boleh, nggak perlu harus pakai mikrofon ya. Jadi dalam hati boleh, gini boleh. Ngomong boleh. Boleh, ya nggak apa-apa. Oke, talak di atas kertas. Boleh wanitanya nikah lagi? Boleh. Kalau udah habis masa iddahnya, habis 3 kali suci atau 3 kali haid. Ustazah, iya. Oke, sholat masjid tolong jelasin. Sholat masjid, apa sholat masjid Mbak? Coba ya. Ustazah, boleh nggak sunnah zuhur cuma 2 rakaat? Boleh. Qobliyah boleh cuma 2 rakaat. Ba'diyah boleh 2 rakaat ya. 4 rakaat sebelum zuhur sekaligus 4 atau 2-2. 2-2 boleh. Ya, 4 langsung boleh. Zikir lagi tidur boleh juga ya. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi ya. Ingatlah Allah saat tegak, duduk dan berbaring. Boleh ya. Tahiyatul masjid, oke. Tahiyatul masjid itu adalah sholat kita ketika pertama kali nyampe masjid. Itu tidak hanya dilakukan di masjid, tapi bisa juga dilakukan di musola, yang mana musola itu sudah diwakafkan ya.
Nah, jadi musola yang diwakafkan itu maksudnya musola yang bisa dipakai oleh banyak orang. Kalau musola kantor itu kan nggak diwakafkan. Kalau musola gedung itu nggak bisa tahiyatul masjid di situ. Tapi kalau musola-musola masyarakat yang mana masyarakat itu bisa diwakafkan, udah diwakafkan maka itu hukumnya boleh. Oke ya, banyak angin di sini teman-teman. Ustazah, kalau sholat subuh kesiangan gimana? Tetap sholat walaupun teman-teman kesiangan. Tapi ingat, takutnya termasuk orang-orang lalai dan itu pendusta agama. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, siapa dia orang yang pendusta agama? Alladzina hum an sholatihim sahun, yaitu orang-orang yang lalai dalam sholatnya. Oke? Kalau kita umroh tanpa suami, kalau suaminya izin nggak apa-apa. Loh, mahram kita mana lah? Teman-teman kita satu pesawat itu kan mahram kita. Tidak bisa nikah sama kita ya kan teman-teman kita yang wanita ya. Ustazah, musola pom bensin itu diwakafkan. Masih bisa semua orang bisa sholat ke situ kan? Ustazah, bagaimana hukumnya kalau suami selingkuh? Kita minta talak sampai suami nggak mau talak. Maaf, kalau teman-teman mau minta cerai, nggak ngomong. Nanti jadi tutorial talak nih guys, live kita agak lain pun, ku jawab aja lah ya. Jadi gini, kalau suaminya selingkuh, mbak nggak siap nih, mbak mau talak nih. Ini bukan rekomendasi ya guys, agak ngeri sih kawan ini pun. Mbak mau minta talak nih, mbak nggak bisa ngomong sama dia. Talak aku bang, talak mana bisa. Kalau dia nggak mau nggak jatuh talak, mau kepala ke bawah kaki ke atas nggak akan jatuh talak ya. Tapi kalau mau menceraikan suami, nah ini dipotong videonya mantap kali. Kalau mau menceraikan suami, memang jadi kayak tutorial nih ya. Tapi kalau teman-teman gak sanggup pengen menceraikan, caranya gak bisa ngomong sama dia. Pergi ke pengadilan. Pengadilan itu buka di jam 8, pelayanan sampai jam 3. Ajukan gugatan di sana, nanti hakim yang akan menjatuhkannya ya. Gak bisa perempuan yang ngomong talak sendiri. Jadi kalau ada, aku mau ceraikan dia tapi dia gak mau. Aku mau ceraikan dia gak mau. Ya kalau dia gak mau gak bisa, talak memang bukan ke dia. Kita sebagai perempuan menggugat memang bukan ke suaminya kita, tapi kepada hakim. Oke, Mbak Tini diam aja ya. Oke, paham ya teman-teman, tapi ini bukan rekomendasi ya. Oke, Ustazah kalau lagi mens boleh nulis scripting alhamdulillah atau bismillah enggak apa-apa ya. Ustazah, oke. Boleh nggak sholat sunat isya 4 rakaat sebelum isya? Boleh, nggak ada masalah ya. Ustazah, kalau sholat nggak pakai celana dalam sah nggak? Soalnya pakai sarung doang, pakai mukena nggak apa-apa. Maaf, apalagi teman-teman yang keputihan. Keputihan itu harus cebok sebelum sholat. Celananya nggak usah dipakai lagi. Ya, celananya nggak usah dipakai lagi. Taruh di tempat yang tepat, jangan sampai dicuri orang. Teman-teman sholat nggak pakai celana nggak apa-apa. Ustazah, oke. Kalau kita sholat subuh belum hafal kunut, gimana? Kunut itu nggak wajib ya. Kunut itu cuma wajib, kunut itu cuma sunnah menurut Imam Syafi'i ya. Tidak sunnah menurut Imam Hanafi ya. Kalau nggak hafal kunut, yang penting tetap sholat subuh ya. Siap Mbak Wanda, aman ya. Ustazah, apa? Saya saat resepsi nikah jangan jamak, sholat pada waktunya karena bukan dalam perjalanan. Zikir sesudah sholat itu gimana sih maksudnya? Sesudah doakan atau sebelum doa? Zikir dulu Mbak, baru doa Mbak. Zikir itu memuji Allah, doa itu minta sama Allah Mbak. Jadi zikir dulu, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar gitu. Zikir dulu kita ya, baru kemudian kita doa. Kita puji dulu, baru kita doa. Ya dong. Ya kan gitu kita puji dulu, kita ambil dulu perhatian Allah, baru kita doa ya kan. Apakah sholat sunat taubat bikin kita nggak mudah sakit hati Ustazah? Sholat aja kalau pengen bertaubat. Kalau pengen hati tenang salah satunya baca Al-Quran. Ya, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Dengan zikir hati menjadi tenang ya. Kalau teman-teman suka sakit hati kurangi banyak kawan ya. Kalau nggak siap berarti karakter kita plekmatis. Kalau suka sakit hati dikit-dikit baper kenali diri jangan terlalu banyak kawan. Makin banyak kawan makin besar kemungkinan sakit hati.
Teman dengan orang yang sefrekuensi aja ya. Ustazah, berarti kalau lupa kunut nggak mesti sujud sahwi, tergantung Mbak. Kalau Mbak adalah tim kunut, Mbak kunut terus kunut, berarti Mbak timnya Imam Syafi'i. Menurut Imam Syafi'i, kalau kita lupa kunut mesti sujud sahwi. Kecuali kalau Mbak tim yang tidak kunut ya. Jadi kalau Mbak tim tidak kunut, Mbak nggak perlu sujud sahwi ya. Ustazah, masuk masjid untuk kajian tapi haid. Di sini ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan tak boleh masuk 7 langkah berdosa. Ada yang mengatakan boleh masuk asal tak menetes. Ada yang mengatakan boleh masuk musola, nggak boleh masuk masjid. Ada yang mengatakan boleh masuk, tak boleh duduk. Terserah teman-teman mau pilih yang mana ya. Oke. Ustazah, oke, boleh nggak sedekah subuh dipakai bayarkan yang kerja dan belikan makanan buat yang kerja? Kalau berikan makanan buat yang kerja boleh, silahkan. Yang penting untuk orang. Ustazah, saya mau poligami. Semula istri saya setuju, belakangan istri ndak izinkan. Coba nego lagi pelan-pelan ya Pak. Kalau Bapak mau tenang poligaminya, usahakan izin istri. Santai dulu Pak, nanti akan ada masa ya. Sambil banyak berdoa, Allahumma layyin li qalbaha. Ya Allah lunakkan untukku hatinya ya. Ustazah, iya, oke. Si suami dan istri telah ada persetujuan untuk berpisah. Apakah udah jatuh talak? Udah jelas itu jatuh talak ya. Oke, gitu ya. Ustazah, tapi kalau suami dan istri telah udah ya. Ustazah, saya enggak izinkan. Emangnya siapa yang nanya Mbak Tia? Lain yang bertanya, lain pula yang protes. Agak lain pun si kawan ini. Istri bapak itu udah mengizinkan awalnya. Terus lama-kelamaan dia tak izinkan. Tentu aku saranin nego dulu. Baik-baik napa guys. Biar aja lah bapak itu. Teman-teman pula yang marah. Istrinya aja ngizinkan. Oke. Gitu ya. Gitu ya. Oke gitu ya teman-teman ya. Agak lain pun si kawan ini. Istrinya udah ngizinkan, lama-lama nggak ngizinkan ya aku saranin supaya teman-teman supaya istrinya itu Allah lunakkan. Baca doa Allahumma layyin li qalbaha ya. Kalau diizinkan nikah aja Pak, nggak apa-apa. Poligami itu boleh, apalagi kalau udah izin istri ya. Yang lain diem, nggak usah protes ya. Dia pula nih Pak yang protes Pak. Kita apain sih kawan ini Pak? Oke gitu ya. Oke, Ustazah, iya saya pengen poligami tapi saya belum punya istri. Agak lain pun Bapak nih, gimana ceritanya satu aja belum poligami pula ya kan. Oke, Ustazah, bagaimana menghilangkan karma karena sumpah? Mbak pernah bersumpah? Sumpah palsu itu dosanya besar. Jadi kalau sabar anak-anak, kalau teman-teman pernah bersumpah tapi palsu, teman-teman harus bayar kafarot ya. Kafarotnya itu dengan memerdekakan budak atau teman-teman deket kali guys, nampak kali jerawatku, mundur dulu, nggak boleh deket-deket aku, nampak kali pun jerawatnya. Ya, ulang lagi ya. Kalau sabar ibu guru, iya aku bercanda saja, tidak masalah, bercanda saja. Oke, jadi apa tadi aku ngomong apa ya? Lupa. Oh, kafarot sumpah. Yang pertama adalah teman-teman boleh melakukan teman-teman boleh melakukan memerdekakan budak ya. Kemudian yang kedua, teman-teman boleh memberi makan 10 orang fakir miskin ya. Siap Mbak Nuri? Satu orangnya adalah 7 on kali 10 berarti 7 kilo. Atau memberi pakaian 10 orang fakir miskin seharga pakaian yang kita pakai. Kemudian yang keempat adalah dengan cara puasa 3 hari berturut-turut. Ya, kalau nanti teman-teman batal, ulang lagi ya. Nah, jadi pakaian itu seharga pakaian yang kita pakai. Kalau kami bercanda waktu kuliah-kuliah dulu, kalau pakaiannya biasa, candaannya gini, biasa banget sih pakaianmu Nel. Iya, biar murah kafarotnya. Karena kafarot itu sesuai dengan kita macam punya baju gitu ya. Bercanda-canda anak kuliah dulu waktu aku di kuliah di syariah. Oh biasa aja sih pakaiannya. Iya, biar murah kafarotnya. Kalau pakaiannya mahal kafarotnya. Karena seharga pakaian yang kita pakai gitu guys ya.
Ustazah, kalau saya berdoa pas sujud terakhir boleh nggak? Boleh banget dong ya. Jadi setelah subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi gitu ya. Lamakan sedikit sujudnya. Baca doa sujud terakhir itu bagus banget ya. Doa yang paling masyhur adalah Allahumma rzuqni makhraja. Allahumma rzuqni makhraja. Ya Allah, berikan aku jalan keluar. Atau baca doa lain, Robbana atina fid dunya juga bisa. Atau dalam hati doang, tutup bibirnya, dalam hati boleh. Doa sujud terakhir itu mustajab ya. Ustazah, cara nebus dosa ghibah. Yang pertama, sebutkan kebaikan orang yang kita ghibahkan. Yang kedua adalah minta maaf kalau dia masih hidup ya. Mohon maaf lahir batin ya. Nggak perlu kasih tahu kenapa teman-teman minta maaf ya. Mohon maaf lahir batin ya. Kenapa tuh? Kemarin aku gosipkan engkau. Jangan mengamuk nanti si kawan itu. Jadi cukup ngomong mohon maaf lahir dan batin ya. Kenapa gitu? Nggak ada, mohon maaf lahir batin aja. Ya, ghibah harus minta maaf ya. Oke, mau tanya, saya dulu punya hutang sama orang, sekarang sudah hilang kontaknya. Gimana cara saya bayarnya? Ayo dicarinya nanti tengah malam. Baik, kita cek dulu orangnya masih hidup atau udah meninggal. Misalnya saya punya hutang sama orang, lalu kemudian setelah itu orang tuh entah kemana rimbanya, entah dia di alam mana, alam barzah, alam goib, di planet Mars, nggak tahu orangnya di mana. Cara yang pertama, cari ahli warisnya dulu. Cari anaknya, saudaranya, kakaknya, adiknya. Kalau ternyata ahli warisnya nggak ada, maka teman-teman boleh ganti dengan sedekah. Ya Allah, saya sedekah 2 juta atau saya sedekah 200.000 untuk membayar hutangku kepada si fulan gitu ya. Untuk membayar hutangku kepada si fulan gitu kan. Nah udah selesai tuh. Cuma masalahnya kalau dia masih hidup. Kalau dia udah meninggal untung-untungan. Nih kalau dia masih hidup gimana ceritanya? Kalau dia masih hidup maka teman-teman ketemukan dengan dia. Bilang sama dia, hey kemarin kalau aku tuh pernah punya utang sama kamu tapi kamu nggak ada, aku ganti dengan sedekah. Kamu ikhlas nggak? Kalau dia ikhlas aman. Kalau dia nggak ikhlas kita tetap harus ganti ke dia. Nah lalu kemudian setelah itu yang kemarin dianggap sedekah ya. Coba DM ya Mbak Tati ya. Oke, Ustazah lebih oke. Bagaimana kalau dia lupa? Kalau dia lupa minta keridoan dia. Ridho ya, kamu lupakan. Ridho ya. Terus setelah dia ridho, alhamdulillah. Jangan lupa bersyukur kepada Allah atas keridoan dia. Ustazah, iya. Ustazah sedekah subuh kalau dikasihkan ke anak sendiri nggak apa-apa. Cuman jangan ke anak terus. Karena kan sedekah itu semakin kita lebarkan dia, semakin dia banyak kita sedekah ke banyak orang. Semakin banyak yang mendoakan kita, semakin banyak orang terbantu, semakin berkah pula hidup kita ini. Oke. Saya wakaf Quran untuk kedua orang tua. Apa boleh saya doakan untuk diri sendiri saya? Boleh, Mbak. Boleh. Ya Allah, saya wakaf Quran. Dengan wakaf Quran ini lapanglah kuburan orang tuaku, berhenti malaikat menyiksanya. Sehatkan aku, taatkan aku, bisa nggak apa-apa. Boleh banyak doa kok kalau wakaf Quran. Ustazah, iya kalau sholat subuh bangunnya kesiangan gimana? Tetap sholat kapanpun teman-teman terbangun. Tetap sholat kapanpun teman-teman terbangun ya. Oke, sama-sama Mbak Ega Kusuma. Kalau nggak ada kebaikannya di mata kita semua kelakuannya itu jelek, itu gimana? Mohon maaf lahir dan batin, sejelek-jeleknya orang kalau kita omongin kita tetap dosa. Karena ghibah itu adalah ngomongin orang yang dia memang benar-benar salah. Tapi kalau dia ternyata benar, lebih parah lagi dosa kita, itu jadi fitnah. Maka saya sering bilang sama teman-teman semuanya, kurangi mengurusi bagian urusan orang lain. Kerjakan bagian kita biar Allah yang mengukurnya. Karena ghibah dan fitnah itu dosanya besar banget ya. Nggak selesai sebelum kita meminta maaf kepadanya. Ustazah, doa agar suami sayang sama istrinya. Sejauh ini doa khusus belum ada. Kalau mau teman-teman cukup melakukan yang namanya sholat hajat. Atau sambil teman-teman melakukan yang namanya melakukan hal-hal yang disukailah oleh suaminya. Sama dengan biar Allah suka sama kita. Apa yang kita lakukan? Melakukan hal-hal yang disukai oleh Allah Azza wa Jalla ya.
Sedekah subuh mau dikasihkan ke anak yatim boleh nggak? Boleh nggak jadi masalah ya. Nah sedekah subuh itu boleh ke siapapun ya. Ke anak yatim, fakir miskin, ke orang tua, ke kawan ya. Oke, oke. Kemudian dikasih ke siapapun itu boleh ya. Ustazah, iya sedekah subuh diberikan ke anak boleh. Sedekah subuh dikasih ke siapapun benar. Oke, sedekah. Ustazah, iya. Mana Ustazah kalau dosa zolim gimana? Maksudnya gimana? Gimana maksudnya? Gimana? Coba, coba. Dosa zolim maksudnya orang zolim atau mbak yang zolim nih? Ustazah, apa benar kalau lagi sholat? Ustazah minta doanya supaya tumorku cepat diangkat. Amin. Semoga Allah sehatkan ya mbak. Nanti ada rezeki boleh beli madu akasianya untuk benjolan dan tumor ya. Ustazah, oke, kalau kita lupa pernah nazar, mau aku ulangi lagi cara nebus nazar. Kalau kita lupa kita pernah nazar, tapi kita lupa, pokoknya aku tuh pernah nazar, tapi aku lupa gitu ya. Maka caranya adalah teman-teman harus bayar kafarat. Kafarat itu bisa dengan berbagai macam cara. Baik, yang pertama memerdekakan budak, otomatis kan budak Anda ada lagi sekarang. Yang kedua memberi makan 10 orang fakir miskin. Satu orangnya adalah 7 on. Berarti 10 orang 7 kilo. Atau yang ketiga memberi makan memberi pakaian ya Mbak Dewinta ya. Memberi pakaian 10 orang fakir miskin ya. Atau berpuasa kafarot 3 hari berturut-turut ya. 1, 2, dan 3. Nanti kalau putus ulang lagi, dia tidak boleh putus itu ya. Benar sekali ya. Sedekah subuh berapa hari? Tiap hari Pak. 2000, 2000, 2000. 2000, 2000, 2000, 2000, 2000. Tabung aja di rumahnya. Nanti setelah itu Mbak boleh kasih ke siapa, entah makan kawan, kasih makan teman, boleh. Madu untuk lambung, madu akasia. Nanti aku spill madunya ya, bisa COD ya. Ustazah, nggak pernah bobok siang tapi tetap fresh. Terbaca pula. Iya, alhamdulillah tidurku cukup kalau malam ya. Ya, Ustazah, ya. Kolesterol sudah turun, nggak berat lagi pundak. Aku mau pesan madu. Boleh, nanti setelah ini ya, aku spill ya. Ustazah, mana lebih bagus kodo sholat apa rawatib? Kodo itu kalau Mbak ingat jumlahnya Mbak bisa kodo. Kalau nggak ingat Mbak segera bertaubat saja dan lanjutkan rawatibnya ya. Ustazah, doa untuk anak yang sudah meninggal ya banyak lah. Untuk orang meninggal ya banyak lah. Teman-teman bisa mendoakan dia dengan ngirimkan Al-Fatihah buat dia. Kirimkan Yasin, kirimkan Quran sampai hatam, kirimkan sholawat, kirimkan sedekah. Ya, kemudian sekedar mendoakannya habis sholat, ziarah ke makamnya, itu bisa. Oke. Ustazah, kalau kita melahirkan sesar, apa wajib mandi? Mandi aja lah, mandi wiladah ya. Ustazah, iya, apakah kalau sholat juga dibaca artinya? Jangan. Kalau Mbak sholat, Mbak baca artinya pakai bahasa Indonesia, nggak sah nanti sholat Mbak. Cukup dibayang-bayangkan aja artinya, seperti Mbak membayangkan masa lalu. Nggak, canda kok ya. Cukup dibayangkan saja, tidak perlu dilafazkan artinya ya. Aku mau pesan akasia, aku mau pesan madu lambung. Oh boleh, sebentar lagi ya. Habis tanya jawab nih nanti jam 2 aku spill madunya ya. Madunya itu harganya lagi mantep banget. Tadi pagi mantep kan harganya ya. Capcus, iya. Oke, nanti teman-teman boleh beli aja. Ustazah, iya, oke. Hukum membaca berita artis di sosmed kalau sekedar tahu disimpan dalam hati. Nggak masalah. Tapi kalau sudah diungkapkan, disampaikan ke orang, maka dia jadi gosip. Ya, nah, itu dia masalahnya. Oke, Ustazah. Oke, nggak apa-apakah menikahkan anak usia 6 bulan? Nggak apa-apa ya. Oke, aman ya. Ustazah, ngasih duit ke orang lain tapi nggak bilang suami, itu duit siapa? Kalau itu adalah duit Mbak, ya itu nggak masalah ya. Tapi kalau itu uang suami nggak boleh, harus izin suami ya. Oke, Ustazah jadi tahu ya karena oh iya jadi tahu karena Ustazah ya qadarullah ya, Masya Allah. Ya teman-teman sehat selalu di sana ya. Yang baru mampir klik aja foto aku yang ada di atas. Coba boleh cek.